هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu kalimat fi'il. Oke guys, kita langsung mulai saja ya. Pertama, apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il itu adalah lafaz yang memiliki arti bersamaan dengan suatu zaman tertentu atau memiliki arti pada satu waktu tertentu. Waktu itu ada 3 ya, kita ketahui. Ada telah atau ada juga sedang, ada juga yang akan datang. Dalam bahasa Arab ada namanya zaman madhi atau zaman hal atau zaman istiqbal. Waktu yang telah, waktu yang akan, dan waktu yang sedang. Yang dimaksud dengan bersamaan dengan salah satu waktu itu maksudnya apa sih? Yaitu apabila arti kalimat tersebut misalnya diberi tambahan salah satu zaman yang 3 itu, maka dapat diterima oleh akal sehat kita, dapat diterima oleh logika kita, sehingga itu pantas kayak gitu. Misal contoh, Ja'a Muhammadun. Artinya apa? Muhammad telah datang. Lafaz ja'a itu sebagai kalimat fi'il karena bersamaan dengan zaman. Maksudnya apa? Arti kalimat ja'a itu kan datang, pantas atau masuk logika atau masuk akal kayak gitu apabila diberi tambahan dengan telah, sedang, atau akan, sehingga menjadi telah datang, atau bisa jadi sedang datang, atau bisa juga akan datang. Itu dinamakan dengan fi'il. Jadi ja'a ini apa? Fi'il apa? Fi'il madhi apa mudhari apa amar? Tentu fi'il madhi. Artinya apa? Madhi adalah telah datang. Kemudian kita lanjut. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Kemudian ciri-ciri fi'il itu ada berapa sih? Ya, pertama kita tahu apakah dia isim atau fi'il atau huruf. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada pembagian dalam Al-Quran itu sendiri. Ada 3 itu aja cukup. Ada fi'il, kalau enggak fi'il isim, kalau enggak isim huruf. Itu saja. Jadi ciri-ciri kalimat fi'il itu bagaimana? Pertama, ciri-ciri kalimat fi'il adalah bisa dimasuki huruf qad atau lafaz qad. Lafaz qad dapat masuk kepada 2 fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Qad yang masuk pada fi'il madhi memiliki 2 fungsi, yaitu apa? Li taukid, menguatkan. Arti fi'il madhi yang dimasukinya itu untuk fungsinya apa? Untuk menguatkan, li taukid. Contohnya misal qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qadnya di situ apa maknanya? Li taukid. Di situ yang mana yang fi'il? Tentu aflaha, karena kena masuki huruf qad. Qad aflahal mu'minun, artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian makna kedua, apabila qad masuk pada fi'il madhi, yaitu li takrib. Li takrib apa? Menunjukkan masa terjadinya sesuatu itu sudah dekat kayak gitu. Misalnya qad qamatis shalah, artinya apa? Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Li takrib.
sudah dekat maknanya. Kemudian qad itu apabila masuk kepada fi'il mudhari hanya memiliki satu makna saja, satu fungsi saja, yaitu li taklil. Taklil itu apa? Menunjukkan arti jarang atau kadang-kadang. Misalnya qad yadribu, artinya apa? Terkadang dia lelaki itu sedang atau akan memukul, kayak gitu. Kadang-kadang atau terkadang. Kemudian ciri-ciri kalimat fi'il selanjutnya yaitu dimasuki oleh huruf sin. Sin itu artinya akan. Ada namanya sin tanfisin. Sin tanfis. Sin yang menunjukkan arti akan, dan masa terjadinya litakrib, sudah dekat. Sin tanfis hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Misalnya sayaqulus sufaha. Sin itu sin tanfis hanya masuk kepada fi'il mudhari. Ingat, yaqulu itu fi'il apa? Sayaqulus sufaha. Yaqulu itu tentu fi'il mudhari. Jangan ragu, fi'il mudhari. Karena sin tanfis hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh itu akan berkata. Mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang huruf? Tentu yaqulu. Yaqulu itu tentu namanya fi'il. Kenapa? Karena dimasuki huruf sin. Sin tanfis bermakna apa? Bermakna li takrib. Maknanya artinya masa terjadinya sudah dekat. Sayaqulus sufaha, orang-orang bodoh itu akan berkata. Kemudian selanjutnya ciri-ciri fi'il selanjutnya yakni saufa taswif, yakni kemasukan lafaz saufa. Saufa itu artinya apa? Menunjukkan arti akan, sama dengan sin tadi, sin tanfis itu sama. Saufa itu dan sin artinya akan. Namun masa terjadinya tadi kan li takrib kalau sin tanfis, sedangkan saufa ini lil ba'id. Saufa taswif ini hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Contohnya saufa ta'lamun. Artinya kelak kalian semua akan mengetahui. Saufa ta'lamun, kelak kalian semua akan mengetahui. Mana fi'ilnya? Saufa ta'lamun. Ta'lamun itu fi'il. Kenapa? Kalau ditanya kenapa dia isim, fi'il apa huruf ini? Tentu jawabannya fi'il. Fi'il apa? Tentu jawabannya juga fi'il mudhari. Karena kenapa? Saufa taswif ini hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Sampai sini paham? Insyaallah paham ya. Kemudian keempat adalah ta ta'nits sakinah. Ta ta'nits sakinah. Ta ta'nits sakinah ini adalah ta yang menunjukkan perempuan dan disukun. Ta ta'nis sakinah itu hanya masuk kepada fi'il madhi saja. Ta ta'nis sakinah itu hanya masuk pada fi'il madhi saja. Contohnya katabats. Katabats ini ta-nya itu, ta itu yang menunjukkan, ta ta'nis sakinah menunjukkan perempuan dan disukun. Jadi katabats itu fi'il apa huruf apa isim? Tentu jawabannya fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Jelas ya, ta ta'nis sakinah itu hanya masuk kepada fi'il madhi saja. Katabats artinya dia perempuan telah menulis. Katabats, dia perempuan telah menulis. Oke, selanjutnya tanda rofa yang kelima adalah dhamir raf'in mutaharrikun.
Apa itu maksud dhamir rafa mutaharrik itu? Dhamir rafa mutaharrik ialah kata ganti. Dhamir itu artinya kata ganti. Kata ganti rafa yang berkedudukan rafa. Nanti pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang i'rab, apa itu rafa, apa itu nasab dan sebagainya. Jadi tandanya dulu kita belajar ciri-cirinya dari fi'il dulu. Apa itu cirinya? Ada dhamir rafa mutaharrik, kata ganti yang berkedudukan rafa dan berharakat. Kedudukan rafa bisa jadi karena dia sebagai fa'il. Nanti kita bab selanjutnya kita akan bahas juga apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il. Jadi dhamir rafa mutaharrik ini dapat masuk pada 3 fi'il, yaitu fi'il madi, mudhari dan amar. Contohnya pada fi'il madi ya, darabtu, saya telah memukul. Tu-nya itu adalah dhamir rafa mutaharrik, kata ganti dari saya, darabtu, saya telah memukul. Tu-nya itu dhamir rafa mutaharrik. Kemudian pada fi'il mudhari, contohnya yadribna, artinya mereka perempuan sedang atau akan memukul. Yadribna, nanya di situ dhamir rafa mutaharrik yang kata ganti mereka perempuan, artinya yadribna, mereka perempuan sedang atau akan memukul, itu maksudnya yadribna. Kemudian fi'il amar, pada fi'il amar ada juga idribna artinya memukullah kalian perempuan banyak. Ya, idribna, memukullah kalian perempuan banyak. Idribna, nanya di situ merupakan dhamir rafa mutaharrik. Kemudian tanda fi'il yang keenam adalah nun taukid. Nun taukid itu apa? Nun taukid adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasuki. Ya, sama-sama seperti yang qad tadi, bermakna menguatkan. Kemudian nun taukid itu bisa masuk kepada 2 fi'il, yaitu fi'il mudhari dan fi'il amar. Hanya 2 fi'il saja, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nun taukid dibagi menjadi 2, yaitu nun taukid tsakilah dan nun taukid khafifah. Nun taukid tsakilah itu apa? Nun taukid yang berat dan nunnya ditandai dengan tasydid. Nah, misalnya dalam fi'il mudhari yadribanna, artinya dia laki-laki benar-benar sedang atau akan memukul. Yadribanna, benar-benar. Ada nun taukidnya. Nun taukidnya apa? Nun yang bertasydid itu namanya nun taukid sakilah. Sakilah bermakna berat, atau nunnya itu ditandai dengan tasydid, itulah intinya. Nun taukid sakilah kalau pada fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il amar, contohnya idribanna, sungguh pukullah. Idribanna, nunnya itu idribanna itu namanya nun taukid tsakilah atau nun yang ditandai dengan tasydid. Nun yang menguatkan, sungguh pukullah, idribanna, ada tasydidnya, itu bermakna nun taukid tsakilah. Kemudian nun taukid tadi dibagi 2 kan, ada tsakilah dan ada khafifah. Khafifah itu adalah nun taukid yang ringan atau nunnya ditandai dengan sukun, ya. Nunnya itu ditandai dengan sukun. Misalnya dalam fi'il mudhari yadriban itu artinya dia laki-laki benar-benar sedang atau akan memukul. Yadriban, kayak gitu. Nun yang sukun itu adalah nun taukid. Nun taukid yang khafifah, yang ringan. Nun taukid yang ringan, nun yang ditandai dengan sukun. Kemudian ini pada fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il amar misalnya idriban artinya sungguh pukullah. Nah, sama dengan yang tadi. Ini adalah nun taukid khafifah
atau ringan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan nun yang sukun. Itu adalah ciri yang keenam dari ciri-ciri fi'il. Adanya dimasuki dengan nun taukid. Nun taukid artinya nun yang berfungsi menguatkan arti kalimat fi'il tersebut. Nah, jadi nun itu hanya masuk kepada dua, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nun taukid dibagi berapa? Dua. Nun taukid tsakila, nun taukid khafifah. Nah, nun taukid tsakila apa? Nun yang ditandai dengan tasydid. Khafifah apa? Nun yang ditandai dengan sukun. Kemudian tanda ciri-ciri fi'il yang terakhir adalah ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Artinya adalah ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah dapat masuk pada fi'il hanya dua fi'il saja. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Ya muannas mukhatabah hanya masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Dalam fi'il mudhari misalnya tadribina artinya kamu perempuan sedang atau akan memukul. Tadribina, ya-nya di situ adalah ya muannas mukhatabah, merupakan ciri-ciri dari fi'il. Ada ya muannas mukhatabahnya, kamu perempuan sedang atau akan memukul. Tadribina, kamu perempuan sedang atau akan memukul. Kemudian pada fi'il amar yang kedua tadi masuk kepada fi'il amar. Fi'il amar misalnya idribi artinya memukullah kamu perempuan, pukullah kamu perempuan, pukullah. Idribi, iyanya di sana adalah ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah itu apa? Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Idribi, memukullah kamu perempuan, iyanya di sana ya muannas mukhatabah, merupakan apa? Ciri-ciri dari fi'il. Mungkin bisa diulang lagi dari awal contoh-contohnya bagaimana, dan dicatat ya di rumah, dicatat. Kemudian nanti insyaallah kita ulangin lagi dan Bapak bertanya lagi kepada kalian semua. Itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan untuk mata kuliah pada minggu ini. Demikian yang Bapak